peristiwa sempat menghambat laju pasukan Caesar yang tanda kutip waktu itu Persia itu tidak terkalahkan ya gitu. Itu sempat membuat keguncangan, artinya moral bangsa Yunani naik ya, semangat oh kami bisa ngelawan Persia begitu. Persia kuno yang kalau negaranya sekarang kita tahu Iran ya, itu dulu adalah berawal dari migrasi. Jadi Sentral Asia atau Asia Tengah ini yang sekarang itu adalah gabungan dari migrasi dari mana-mana, termasuk yang menjadi akar dari leluhur Eropa sekarang. Nah, tersebutlah adalah rumpun bangsa yang disebut Indo-Aryan ya. Itu tersebar membentuk tribes ya, tribal, kelompok-kelompok suku, nomaden, lalu beberapa menjadi mukim ya, mukim itu membuat pemukiman begitu. Nah, lalu tersebutlah suatu kekuasaan besar, yaitu kerajaan Media. Nah, lalu suku-suku yang kita sebut Persia itu ada di bawah pengaruh kerajaan Media yang besar tadi. Nah, suku-suku ini ada yang tetap tribal ya, nomaden, ada yang sudah membentuk kerajaan-kerajaan kecil tetap di bawah Media. Nah, salah satu adalah kerajaan Hasan. Di situ ada nanti menjadi salah satu awal mula dari Persia baru ini. Tersebutlah tokoh yaitu Cyrus the Great ya, atau Cyrus yang Agung. Itu dari kelompok Persia ini yang di bawah kerajaan Media. Itu memulai karir dari bawah, walaupun memang cucu dari bangsawan dari kerajaan tersebut. Nah, lalu dengan modalnya itu dikenali oleh rakyat, bisa mempersatukan suku-suku Persia tadi, tribal-tribal itu. Lalu bersama-sama bisa mengalahkan bangsa Media. Ini sekitar 500 sebelum Masehi ya, Cyrus the Great. Nah, uniknya bisa jadi ketika mengalahkan kerajaan Media ini, yang kalah tidak dibantai gitu, tapi diampuni lalu dirangkul, bahkan dimasukkan dalam pemerintahan baru ini gitu. Nah, hal-hal kemanusiaan, hal-hal kelembutan hati ya, tapi juga tegas dalam membangun pemerintahnya, tegas dalam konteks ideologi ya. Kenapa lalu dia Cyrus the Great ini meluaskan juga wilayahnya dalam konteks meluaskan pengaruh ideologi bangsanya ini kan gitu. Nah, itu diawali oleh tokoh, nanti kita akan bahas lebih detail selanjutnya, itu adalah Zoroaster. Jadi keturunan Cyrus itu yang membentang panjang membesarkan dinasti Achaemen ini ya. Yang cukup terkenal itu kita boleh angkat Xerxes ya. Xerxes ini terkenal kenapa? Karena kita semua pasti sudah nonton film Hollywood yang judulnya 300 tentang Sparta ini. Xerxes ini dalam film 300 yang kita tonton semua ya, banyak yang sudah nonton pasti ya, itu mencoba menaklukkan Greek, menaklukkan Yunani, tapi dihadang oleh suku bangsa Sparta yang bagian dari bangsa besar Yunani ya. Ternyata hanya dengan 300
itu bisa menahan laju serbuan Xerxes ini. Tetap akhirnya kalah, tapi sempat membuat keguncangan. Artinya moral bangsa Yunani naik ya, semangat, oh kami bisa ngelawan Persia begitu. Lalu juga keguncangan di dalam internal Persia sendiri, loh kok ada peristiwa kita menghadapi 300 bisa tidak sukses langsung gitu. Nah setelah Xerxes lalu ada beberapa raja. Nah di era Darius III itu pasca itulah Alexander the Great masuk dari Makedonia ya. Di mana letak khusus Makedonia kita belum tahu, tapi salah satu negara di Yugoslavia ketika pecah ada yang menamakan negaranya Makedonia. Nah, apakah dari situ atau dari Yunani Kepulauan begitu ya, kita para sejarawan juga masih belum sepakat. Seorang Alexander the Great ini yang sangat terkenal karena pertama bisa mengalahkan Persia Agung, yang zaman itu Persia Agung itu raksasa ya, yang dalam benak orang-orang sekitar itu berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya dan seakan tidak terkalahkan ya. Nah, memang jenius seorang Alexander the Great ini. Salah satu dasarnya kenapa bisa jenius, di belakangnya ada filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Beberapa sejarawan meyakini bahwasanya Alexander the Great adalah murid langsung dari Aristoteles kan. Termasuk ajaran Helenistiknya itu adalah hasil dari diskusi dengan gurunya. Alexander menanyakan pada gurunya, pada Aristoteles ini, bagaimana kita memodifikasi tetap menghadirkan dewa-dewa sebagai simbol ya, tapi sisi kesadaran kritis filsafat ilmu tetap harus ada. Nah, inilah terbentuk tanda kutip ideologi Helenisme ini ya. Nah, itu kan memang sebuah revolusi pemikiran kebudayaan ya, dari era sebelumnya, era mitologi. Nah, dari situlah peperangan demi peperangan akhirnya bisa mengalahkan Persia yang waktu itu dipegang oleh Darius III. Nah, berikutnya karena ternyata Alexander the Great ini wafat muda dan tanda kutip tanpa suksesor, tanpa pengganti yang signifikan. Walaupun peninggalannya masih mewarnai berbagai kebudayaan lain yang bisa dijumpai bukti sampai sekarang, yaitu Helenisme tadi. Nah, begitu pula di tanah Persia Agung yang semula sudah dibangun oleh dinasti Achaemen ini, dimulai oleh Cyrus the Great, bubar jalan ya, pisah lagi jadi kekuasaan kecil-kecil, jadi tribal-tribal, jadi nomad-nomad, jadi pengungsi-pengungsi begitu. Nah, lalu ternyata disatukan lagi oleh kekuasaan baru yang namanya Parthian. Nah, uniknya penguasa Parthian ini ternyata tanda kutip adalah sekam lama yang muncul kembali, yaitu sebenarnya para aristokrat, para bangsawan keturunan Media, keturunan Bani Medes tadi ya, yang dulu dikalahkan oleh Cyrus. Ternyata mereka yang berhasil bangkit duluan, sehingga begitu Persia Agung kalah, bubar jalan, ngungsi kemana-mana dan pecah-pecah lagi, yang bisa merajut lagi wilayah semula itu adalah dinasti Parthian yang sebenarnya dimotori oleh keturunan-keturunan dari bangsawan Median yang dulu dirangkul dan tetap dipelihara kemuliaannya oleh dinastinya Cyrus ini. Lalu dinasti Parsian yang tanda kutip sudah akarnya bangsa Kurdi yang sekarang ya, itu
berlangsung beberapa periode dipimpin oleh beberapa raja yang akhirnya bisa dikalahkan lagi oleh tanda kutip orang Persia asli ya, yaitu keturunan dari Cyrus lagi begitu. Nah, dinasti itu namanya Sasanid. Kalau pakai bahasa Arab Sasaniyah. Nah, dinasti ini kembali menguat, kembali mencoba reclaim daerah-daerah yang dulu dikuasai oleh leluhurnya ya, dimulai oleh Cyrus itu. Tapi ya tetap tidak bisa seluas yang dulu karena beberapa wilayahnya sudah nyata-nyata dimiliki oleh Romawi begitu ya. Nanti di kemudian hari akhirnya Sasanid inilah yang dikalahkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu di era Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dalam bahasa Arab orang-orang Parsi yang waktu itu di dinasti Sasaniyah ya, atau sebutnya kalau dalam bahasa Inggris Sasanid Dynasty, itu dalam lidah Arab disebutnya bangsa Farisi, yaitu Persia tadi. Nah, begitu dikalahkan oleh Umar Al-Faruq, Umar ibn Khattab, lalu resmi diperintah dari Madinah, ya, ada di bawah kekuasaan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nah, resmi juga perlahan menjadi seperti awal bangsa Iran yang kita kenal sekarang, yaitu beralih menjadi beragama Islam, yaitu menjadi Parsi yang Islam, Farisi yang Islam. Walaupun sudah berkonvert ke Islam, tetap kuil-kuil Zoroaster dipelihara. Dan toleransi beragama yang sudah dibangun sejak zaman Cyrus the Great tetap dilestarikan ya. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi di situ, tidak diganggu tetap, dan memang sejalan dengan amanah Nabi Muhammad yang juga dikukuhi oleh para Khulafaur Rasyidin ya. Setelah digabungkan dalam kekhalifahan, lalu diperintah dari pusat dari Madinah, dinasti Sasanid sudah lebur ke dalam kekhalifahan, tapi pemerintahan lokal di Persia atau Farisi ini tetap berlangsung. Karena nanti setelah dinasti Madinah lalu berpindah ke Umayyah di Damaskus, Syria, tetap berlangsung ya pengelolaan gubernur di bawah Damaskus, Syria. Lalu dari Damaskus, Syria, Muawiyah Bani Umayyah ya, yang didirikan oleh putranya Muawiyah, itu lalu dikalahkan oleh Bani Abbasiyah yang ibu kota berpindah ke Baghdad, Irak yang kita kenal sekarang, yang dulu Babilonia, yang Babilonia dulu juga dikalahkan oleh Cyrus ya. Itu tetap pemerintahan lokal di Farisi, di Persia ini berjalan dengan baik, dipimpin oleh gubernur ya. Nah, baru kemudian seiring dengan dinasti berpindah dari Baghdad lalu ke bangsa yang lain yang tanda kutip di luar bangsa Arab, yaitu Ottoman Turki. Di era Ottoman inilah kekuasaan Parsi tanda kutip mencoba berdiri sendiri, yaitu muncul dinasti Safawiyah atau Safavid ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, awal dinasti Safawiyah ini tetap tanda kutip kamar besar umat Islam, yaitu masih dalam kamar besar Sunni. Tapi nanti lalu penguasa berikutnya beralih ke mazhab Syi'i atau Syiah yang kita kenal sekarang. Walaupun tetap disatukan oleh nuansa tasawuf yang sama. Jadi yang menonjol dari dinasti Safawiyah ini atau Safavid ini adalah tanda kutip ketasawufannya, kesufiannya. Nah, dinasti Safavid ini berlangsung tetap dengan menjaga
tanda kutip kepersiaan agung mereka yang dulu didirikan oleh Cyrus yang merangkul tribal-tribal sekitarnya termasuk Afghanistan yang sekarang, sehingga pasukan yang terkenal cukup ampuh ya, cukup pilih tanding dari pasukan-pasukan dimiliki oleh Safavid ini dari orang-orang Qajar. Orang-orang Qajar ini adalah suku-suku tribal yang sekarang di wilayah Afghanistan. Nah, lalu pernah ada penaklukan besar oleh Ottoman dari Raja Selim ya. Raja sebenarnya Salim kalau dalam lafaz Arab, tapi di Turki jadi Selim. Karena kata Muhammad jadi Mehmet kalau di Turki ya. Nah, oleh Sultan Selim dikalahkan Safawiyah ini, Safavid ini. Tahun 15 sekian ya, abad ke-16. Tapi masih sisa-sisanya masih kuat, masih bertahan ya, lalu dihancurkan total oleh salah satu tribal yang sebenarnya bawahannya yaitu dipimpin oleh tribal berkuda ya dari suku-suku stepa ini, yaitu oleh Hotaki. Dikalahkan total oleh Hotaki sehingga sempat hancur luluh dinasti Safawiyah ini, lalu dirangkai ulang oleh orang-orang Qajar yang sebenarnya juga orang-orang Parsi tapi berasal dari wilayah yang sekarang dekat dengan Afghanistan itu ya. Nah, sehinggalah muncul dinasti baru yaitu dinasti Qajar yang memakai gelar Shah ya. Nah, dinasti Qajar ini berlangsung sampai lalu dinasti yang kita kenal sekarang yaitu Shah Reza Pahlavi tahun 41 ya. Shah Reza Pahlavi ini tetap dari Qajar, lalu muncul seorang tokoh yaitu Mossadegh. Ahmad Mossadegh ini mirip Cyrus the Great, yaitu karir dari nol, dari bawah, lalu berhasil menjadi Perdana Menteri di era Shah Reza Pahlavi juga. Nah, lalu tanda kutip berhasil mengalahkan kuasa Shah Reza karena dianggap terlalu condong ke barat ya. Karena maunya Mossadegh ini kekayaan bangsa Iran ya untuk Iran. Nah, ketika tadi kita bahas nama Iran, memang dikembalikan oleh Shah Reza Pahlavi ya, mengambil nama Iran karena dari konteks lama ya Indo-Iranian, yaitu tanda kutip adalah konteksnya adalah bangsa Arya yang murni. Sebenarnya mirip dengan konsep Indo-Arya India ya. India juga mengaku Arya, tapi dalam bahasa Parsinya disebut Iranian, Iran ya, di India jadi Aryan. Di situ aja bedanya. Nah, lalu ketika Mossadegh berhasil menasionalisir yang tadinya sangat diserahkan ke Barat, nah hal itu tentu tidak disukai Barat. Lalu oleh Barat, Mossadegh digulingkan sehingga kekuasaan Shah Reza Pahlavi dipulihkan kembali. Sebelum akhirnya Imam Khomeini ya mengambil alih kekuasaan dengan revolusi Islam yang kita kenal sekarang, lalu menjadi dinamika Iran yang kita kenal sekarang. Nah, itulah Iran yang masa kini kita ketahui bersama.